Oke, pada kesempatan minggu ini aku ingin memaparkan materi tentang identifikasi diri. Sebelumnya aku ingin bertanya nih kepada kalian semua, apakah kalian mengetahui apa itu identifikasi diri? Ini aku ingin menjelaskan apa itu identifikasi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi diri adalah tanda kenal diri, bukti diri, penentuan atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Lalu, kata identitas sendiri dari bahasa Inggris yang memiliki arti sesuatu sehingga yang membedakan dengan yang lainnya. Identitas juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri khusus kepada seseorang atau jati diri yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Oke, identitas diri mengkaji individu manusia, maka erat hubungannya dengan konsep diri. Konsep diri adalah persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang menuliskan nama diri. Oke, dalam filsafat, nama diri adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, namun tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu. Lalu, cara penulisan nama diawali dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, berikut contoh-contoh cara penulisan nama. Oke, nama dapat dikatakan sebagai identitas diri karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Nama diberikan oleh orang tua saat kita lahir. Di tahap tingkat MISD kelas 1, minimal mereka bisa menyebutkan diri dan menuliskan nama mereka sendiri dan bisa berkenalan dengan teman-temannya. Oke, berikut contoh cara memperkenalkan diri di depan teman-teman. Halo, perkenalkan, nama saya Maulidia Najla Safwan. Kalian bisa panggil saya Najla. Halo, nama saya Maulidia Najla Safwan, umur saya 8 tahun, alamat saya Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di mana di dalamnya banyak terjadi proses pembentukan karakter yang sangat penting bagi seseorang untuk terjun di masyarakat. Ada beberapa jenis keluarga, yakni yang pertama, keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, atau anak-anak. Yang kedua, keluarga konjungkal yang terdiri dari pasangan dewasa, ibu dan ayah dan anak-anak mereka, di mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Selain itu, terdapat juga keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas ini meliputi hubungan antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. Untuk tingkat sekolah dasar, siswa diharapkan bisa menyebutkan nama ayah dan ibu, saudara dan kerabatnya, juga jumlah anggota keluarga. Contohnya, teman-teman ayahku bernama Hendra, ibuku Rahma, dan kakakku Ferry. Proses identitas diri pada tingkat sekolah dasar, selain mengenal nama dirinya sendiri, anak diharapkan mampu mengetahui nama ayah, ibu, saudara, dan kerabatnya. Setiap orang memiliki orang tua. Orang tua merupakan orang yang harus dihormati, yaitu ayah dan ibu. Ayah adalah kepala keluarga dan ibu adalah orang yang melahirkan kita. Selain nama mereka, anak tahu pekerjaannya. Untuk mengetahui nama mereka, maka anak harus bertanya. Guru mengajarkan anak untuk jangan sungkan bertanya. Jika bertanya kepada orang tua dilakukan dengan sopan santun, anak juga mengetahui orang yang termasuk kerabat antara lain adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Anak harus tahu nama saudara dan keluarga sendiri supaya hubungan keluarga tidak terputus. Mengenal nama kerabat dapat mempererat keluarga dan kekerabatan. Contohnya itu seperti, aku adalah Mika, nama lengkapku Mikaela Azahra. Aku adalah perempuan, umurku 7 tahun. Aku senang punya teman baru seperti kalian. Selanjutnya, pembentukan nama. Banyak orang Indonesia memiliki tata cara penamaan yang unik. Tidak seperti nama-nama Eropa yang umumnya menggunakan formula, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama keluarga.
diberikan orang tua kepada anak-anak mereka bervariasi, tergantung dengan asal pulau, suku, kebudayaan, bahasa, dan pendidikan yang diterima oleh orang tua. Nama berasal dari keluarga Jawa, berarti lahir di Jawa dan namanya nama Jawa. Sistem penamaan. Hingga akhir abad ke-20, kebanyakan orang Indonesia tidak memiliki nama keluarga. Biasanya anak-anak mewarisi nama ayah mereka atau nama ibu mereka. Contohnya itu di Minangkabau. Wanita yang menikah sebagian mengadopsi nama suami mereka, namun tidak jarang yang tetap menggunakan nama belakang mereka atau sama sekali tidak mengadopsi nama suami mereka. Maka dari itu, seringkali suami istri memiliki nama belakang yang berlainan. Orang Indonesia terbiasa berpikir atau mementingkan nama depan seseorang daripada nama belakang mereka. Terbalik dengan negara Eropa Amerika yang mementingkan nama belakang seseorang dan mengurutkan nama-nama berdasarkan nama belakang mereka. Nama tunggal. Contohnya itu nama anak Daniel, nama ayahnya Rafael, nama ibunya Nia. Pada akta kelahirannya, nama sang anak akan tertulis Daniel anak Rafael dan Nia. Anak yang lahir tanpa ayah hanya akan tertulis nama ibunya, Daniel anak Nia. Pada rapor sekolah, namanya akan tertulis Soekarno anak Rafael. Pada dokumen resmi lainnya, hanya nama yang ditulis itu Daniel. Nama jamak tanpa nama keluarga, contohnya itu nama anak Desta Ananta, nama ayahnya Umar Alamsyah dan nama ibunya Diah Putri. Pada akta kelahirannya, nama sang anak akan tertulis Desta Ananta, anak Umar Alamsyah dan Diah Putri. Pada dokumen resmi lainnya, hanya namanya ditulis yaitu Desta Ananta. Selanjutnya nama jamak dengan nama keluarga sebagai nama belakang. Contohnya itu nama anaknya Baharudin Yusuf Habibi, nama ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibi dan nama ibunya Tuti Martini Puspawardojo. Pada akta kelahirannya, nama sang anak akan tertulis Baharudin Yusuf Habibi, anak dari Alwi Abdul Jalil Habibi dan Tuti Martini Puspawardojo. Pada dokumen resmi lainnya hanya nama yang ditulis yaitu Baharudin Yusuf Habibi. Selanjutnya ada nama jamak menggunakan sistem patronimik ala Korea. Contohnya itu nama anaknya Megawati Soekarno Putri, nama ayahnya Soekarno, nama ibunya Fatmawati. Pada akta kelahirannya, nama sang anak akan tertulis Megawati Soekarno Putri, anak dari Soekarno dan Fatmawati. Pada dokumen resmi lainnya hanya nama yang ditulis yaitu Megawati Soekarno Putri. Nama jamak menggunakan sistem patronimik ala Timur Tengah. Contohnya itu nama anaknya Abdurrahman Wahid, nama ayahnya Wahid Hashim dan nama ibunya Soleha. Pada akta kelahirannya, nama sang anak akan tertulis Abdurrahman Wahid, anak dari Wahid Hashim dan Soleha. Pada dokumen resmi lainnya hanya nama yang ditulis yaitu Abdurrahman Wahid. Baik, materi selanjutnya ada menulis nama dengan status sosial. Dalam kehidupan sosialnya, seseorang memiliki peran dan jabatan masing-masing. Peran dan jabatan itu ditentukan dari usaha atau upaya yang mereka lakukan. Macam-macam dari status sosial. Yang pertama ada ascribed status. Ascribed status yakni status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis akan didapatkan karena faktor keturunan. Contohnya, anak seorang bangsawan akan menjadi bangsawan pula dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena status sosial yang diwariskan dan yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya saja, pada keluarga di Keraton Solo, setiap keturunannya secara otomatis akan mendapatkan gelar Raden Ajeng atau gelar Pangeran dan sebagainya. Yang kedua ada achieved status, yakni status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Untuk memperoleh status ini harus melalui perjuangan yang panjang dengan memerlukan pengorbanan dan lebih bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Contohnya, untuk menjadi sarjana harus melalui perjuangan terlebih dahulu. Seorang sarjana akan berjuang dengan keras untuk memperoleh gelar akademisnya. Tingkatan pendidikan dalam masa yang panjang harus dilalui untuk mencapainya, yang juga memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Yang ketiga ada assigned status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Pada dasarnya, status yang diperoleh ini adalah akibat dari status yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Contohnya, seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa perjuangannya. Untuk menjadi seorang yang disebut pahlawan, tentu ia harus berjuang mencapai statusnya dengan semua pengorbanan baik jiwa maupun raga. Materi yang terakhir ada menulis nama dengan pangkat akademik.
Identitas diri yang paling utama adalah nama. Nama merupakan pemberian orang tua yang diberikan sejak lahir yang sudah tidak dapat dirubah begitu saja, kecuali sudah ada kesepakatan tertentu. Tetapi nama dapat ditambahkan dengan pangkat akademik. Pangkat akademik itu sendiri adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pangkat akademik diberikan sesuai dengan jenis pendidikan yang ditempuh. Dalam penulisan pangkat akademik diberikan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yakni singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, A.S. Surajudin, Muh Yamin, Jaja H.S. Dan ada juga contoh gelar yakni MBA atau Master of Business Administration. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya, ada DPR yakni Dewan Perwakilan Rakyat, PT Perseroan Terbatas, dan KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Ini ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, akronim nama sendiri yang berupa gabungan huruf awal sari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya ada ABRI, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan IKIP atau Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang keempat, ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya ada AKABRI atau Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini huruf besarnya ditulis di awal. Kemudian ada BAPENAS, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan yang terakhir atau yang kelima yakni ada akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata atau penggabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya ada pemilu atau pemilihan umum. Kemudian ada RAPIM yakni rapat pimpinan.